pasal 22 ayat 7-13. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesua menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesua kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, saudara, kita melihat satu catatan sejarah yang merupakan bagian dari Injil, yang dicatat juga pada Injil-Injil yang lain. Ya, kali ini kita membaca dari Lukas pasal 22 bahwa Yesua HaMasiah mempersiapkan Paskah. Paskah itu adalah, atau Pesak di dalam bahasa Ibraninya, itu adalah jamuan yang dirayakan terus-menerus sejak Paskah pertama yang dilakukan di Mesir. Tuhan memerintahkan agar Pesak itu dirayakan setiap tahun oleh bangsa Israel sebagai umat tebusannya. Dan Yesua HaMasiah melakukannya sejak dia kecil. Salah sekali kalau saudara merasa bahwa ini adalah jamuan terakhir Yesua HaMasiah, cuma satu kali itu Yesua melakukannya. Salah banget. Ya, karena Yesua sudah melakukan ini yang ke-34 kalinya. Dia lahir pada hari raya Sukot, 6 bulan kemudian ibunya, bapaknya itu merayakan seder Pesak di rumahnya, dan Yesua langsung ikut di sana. Jadi umur 6 bulan dia sudah ada di dalam jamuan seder Pesak yang pertama untuk dia, waktu dia firman yang menjadi manusia, ya. Jadi waktu yang kita baca ini, dia sedang mempersiapkan yang ke-34 kalinya. Jadi Pesak itu adalah hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan dan dirayakan oleh bangsa Israel, atau pada waktu abad pertama itu disebut Yahudi, terus-menerus dari tahun ke tahun. Salah sekali kalau saudara merasa bahwa itu adalah hari raya Kristen tok. Salah banget, ya. Itu hari raya Yahudi. Dan kemudian kalau orang Kristen mengakunya, orang Kristen mengadopsi dari Yahudi. Jadi agama Kristen mengadopsi itu dari Judaism. Karena Kristen itu adalah anak dari Judaism. Itu sejarah, ya. Kalau tidak tahu, saudara merasa bukan, maka saudara tidak paham sejarah. Sejarahnya itu demikian. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesua melakukannya dalam konteks Judaism abad pertama. Kenapa saya katakan Judaism abad pertama? Itu ada satu istilah yang khusus, ya. Artinya pada waktu Judaism abad pertama itu ada bait suci. Dan waktu ada bait suci, maka jamuan seder Pesak itu lengkap. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa Yesua meminta itu jamuan seder Pesaknya itu, jamuan Paskahnya itu dipersiapkan, dan dia perintahkan 2 muridnya, Petrus dan Yohanes, untuk mempersiapkannya, dan minta mereka pergi ke kota. Kota apa itu? Kalau saudara baca ini, maka kota ini adalah kota Yerusalem. Nah, ini jadi unik. Jadi apa yang ditulis dalam perikop ini, ya, yang tadi sudah dibaca, itu tidak bisa terjadi di masyarakat yang lain. Tidak bisa terjadi di Romawi, tidak bisa terjadi di Athena, Yunani, tidak bisa terjadi di Amerika, tidak bisa terjadi di Jerman, di Belanda, juga tidak pernah terjadi di Indonesia. Jadi jangan coba kontekstualisasi lalu seakan-akan ini diubah-ubah lalu dalam konteks Indonesia, ya, tidak bisa. Karena apa? Ini terjadi di Yerusalem, dan Yerusalem hanya satu di dunia. Dan di Yerusalem itu ada bait suci. Dan waktu itu masih berdiri, dan hanya satu di dunia. Tidak ada bait suci yang kedua. Saudara bisa menyebut diri saudara, atau gereja-gereja itu katedral dan sebagainya, tapi tidak pernah bisa menggantikan fungsi bait suci. Dan sekarang tidak ada, ya, di Yerusalem. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Yesua mengatakan bahwa dia ingin melakukan jamuan Pesak di Yerusalem. Tapi di Yerusalem itu satu tempat yang cukup luas.
walaupun waktu dulu abad pertama itu di mana persisnya, maka dia katakan agar dia bertemu, dia pergi masuk ke dalam kota dan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, ini merupakan satu pertanda yang penting, satu indikator yang penting bahwa ada satu masyarakat di sana yang diminta oleh Yesua dijumpai, dan kepada dialah tanya di mana jamuan Pesaknya itu diselenggarakan. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa orang laki-laki itu membawa bejana sebetulnya, atau tempayan yang berisi air, bukan kendi. Kendi itu terlalu kecil ya. Ini memang untuk konteks Indonesia diterjemahkan begini, tapi sebetulnya tidak. Kendi itu terlalu kecil ya untuk seorang laki-laki mengangkatnya. Nah, sekarang saudara, waktu saudara membaca adalah tempayan atau tempayan itu dengan air itu dibawa oleh laki-laki, saudara mesti kenal ya bahwa ini bukan masyarakat Indonesia yang ngambil air itu perempuan, yang ngambil air itu laki-laki misalnya begitu. Tidak, ini pasti laki-laki ya. Di bahasa Indonesia tidak ada gendernya, tetapi dalam bahasa Inggris itu he ya, jadi dia laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, di masyarakat Ibrani, saya katakan bahwa ini hanya terjadi di masyarakat Ibrani, unik, masyarakat Yahudi abad pertama. Yang ngambil air itu ya, itu semuanya adalah wanita. Wanita yang ngambil air. Saudara ingat di Yohanes pasal 4, perempuan Samaria itu semua wanita ngambil air. Tapi di sini kok laki-laki. Nah, ini menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang sangat unik yang disebut dengan mazhab Eseni. Ya, itu adalah satu kelompok di dalam orang Yahudi abad pertama yang disebut Eseni. Itu artinya bahwa Yesua HaMasiah ingin merayakan jamuan Paskah terakhirnya itu di kalangan atau di lingkungan orang Eseni. Yang kenapa ini penting harus disampaikan, karena orang Eseni mempunyai kalender yang berbeda dengan kalender orang Farisi dan orang Saduki. Dengan demikian, Yesua akan menyesuaikan segala tata cara jamuan pesta yang terakhir yang dia lakukan itu dengan tradisi atau apa yang dilakukan oleh kaum Eseni. Saya kira ini menjadi satu catatan sejarah. Seringkali ini tidak pernah bisa dibahas, tidak bisa dibaca jika seorang itu tidak paham Torah dan tidak paham sejarah, tidak paham sosiologi Judaism abad pertama. Tetapi saya menyampaikan dari perspektif akar Ibrani bahwa ini hanya terjadi di lingkungan Ibrani Yahudi abad pertama, dan khususnya pada kelompok Eseni Yesua memakan jamuan seder Pesaknya. Ya, sahabat, kita masuk paruh waktu kedua. Dan berikut ini Ibu Penatua Ira Obadia akan menyampaikan beberapa informasi penting sehubungan dengan seder Pesak. Karena Pak Ben, istilah seder Pesak itu saja banyak yang masih menjadi asing. Biasanya Paskah, kok ini pakai seder Pesak? Nanti ada penjelasannya. Dan sahabat-sahabat bisa bergabung dalam seder Pesak 2014 ini atau bulan Nisan ya, hari Minggu depan, untuk bisa lihat, oh, seder Pesak seperti itu aslinya dari abad pertama. Silakan Ibu Ira. Ya, sahabat RPK yang dikasihi oleh Tuhan ya, sebelum saya memberikan informasi mengenai seder Pesak, saya akan memberikan informasi yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ben ya. Waktu di awal siaran, Pak Ben menjawab 2 pertanyaan dan jawabannya itu diambil dari telaah kitab Kisah Para Rasul dari sudut pandang Yahudi Mesianik. Ya, buku ini tidak dijual dimanapun, saudara. Tapi kalau bagi sahabat RPK yang ingin memiliki buku ini, maka sahabat RPK bisa datang di ibadah kami Intiren Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 32. Kami ada di sana setiap hari Sabtu, mulai dari jam 10 sampai jam 1 siang. Ya, kemudian informasi mengenai hal ini juga saudara bisa dapatkan di website kami di www.kehilatmesianikindonesia.com. Kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hans bahwa Gereja Kehilat Mesianik Indonesia sedang menyongsong Hari Raya Pesak atau Paskah ya, pada hari Minggu tanggal 13 April mulai dari jam 5 sore dan bersamaan atau bertepatan dengan pembukaan penggunaan Messianic Training Center. Jadi karena itu kita akan awali jamuan seder Pesak ini atau perayaan Pesak ini
jam 5 sore. Kalau biasanya jam 6, maka ini dimulai dari jam 5 sore. Tapi juga perlu saya informasikan kepada sahabat RPK bahwa pendaftaran sudah ditutup ya, karena itu sudah melebihi kapasitas yang bisa kita terima. Tetapi untuk diketahui bahwa kami Gereja Kehillat Mesianik Indonesia itu dengan kontinu melakukan 7 hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Imamat pasal 23 itu setiap tahun ya. Jadi kalau tahun ini sahabat belum bisa mengikutinya, itu saudara bisa mengikuti di tahun depan ya. Kemudian informasi yang lain juga mengenai jam ibadah itu adalah seperti tadi saya katakan, kami ada di Intiland Tower setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Di jam yang sama kami juga ada di Sahabat Ministry BSD, dan sorenya jam 5 sore itu kami ada di Gereja Kehillat Mesianik Indonesia Bumi Bintaro Permai ya. Dan untuk informasi juga mulai bulan Mei ya, awal Mei tempat ibadah kami itu sudah dipindahkan 100% ke Messianic Training Center di Kelapa Gading. Jadi sahabat pertama bulan Mei semua sudah pindah ke Kelapa Gading ya Bu ya? Iya, betul. Jadi tidak lagi di Intiland Tower. Iya, nah betul. Ini sahabat-sahabat bisa mencatat nih, penting ya. Iya, karena Messianic Training Center itu udah kepunyaan kami sendiri, puji Tuhan Pak Hans. Jadi kami bisa gunakan dengan bebas ya, karena waktunya tidak dibatasi dengan jam sewa seperti itu ya. Nah, untuk informasi yang berikutnya, saudara bisa terus mengikuti siaran Akar Ibrani di RPK ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Demikian Pak Hans informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk sahabat-sahabat yang belajar tentang kekristenan abad pertama, katakanlah seperti itu, inilah tempatnya untuk kita sama-sama belajar ya. Dan semuanya diambil dari Alkitab yang di tangan kita. Dan ini sekarang kita pakai terjemahan lain. Ya, tentu ya. Silakan Pak Ben. Ya, baik. Jadi kita kembali kepada Lukas pasal 22 tadi. Yesua mempersiapkan Pesak. Dia ingin merayakan Seder Pesak. Seder itu saya katakan itu adalah order. Jadi susunan yang teratur begitu ya. Dari Paskah. Pesak itu Paskah. Nah, jadi jamuan yang ditata begitu rupa sampai sangat teratur. Jadi ada liturginya, kita bilang begitu ya. Nah, jadi disebut Seder Pesak dalam bahasa Ibrani. Kita sebut juga ya karena ini untuk menunjuk secara tepat apa yang jamuan yang kita akan alami, lalu kita sebut jamuan Seder Pesak begitu ya. Nah, jadi dia ingin melakukan Seder Pesaknya itu atau jamuan Paskahnya itu di satu tempat yang ternyata adalah lingkungan kaum Esseni. Esseni adalah satu mazhab dari dalam Judaism abad pertama. Ada banyak mazhab. Judaism itu bukan agama monolitik. Jadi ada varian yang banyak di dalam Judaism. Ya, jadi baik di abad pertama maupun sekarang. Jangan anggap bahwa Judaism itu monolitik. Salah banget kalau saudara berpikir seperti itu. Ada Yahudi Ortodoks, ada konservatif, ada reform, ada apalagi yang ini, ada Karaite juga ya. Ada Karaite itu mirip dengan Saduki. Itu ada sampai saat ini. Kemudian ada Farisi yang lain lagi, kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nah, jadi di abad pertama juga demikian. Dan kelompok Esseni adalah satu kelompok yang memisahkan diri. Mereka menduduki satu tempat yang di Qumran. Mereka menyalin kitab suci. Mereka hidup dengan cara terpisah. Kemudian ada juga di En-Gedi. Kemudian ada juga di Yerusalem. Nah, ini dia. Di Yerusalem itu yang kita baca di Lukas pasal 22. Nah, apa keunikan lain ya? Mereka mengharamkan bait suci. Artinya anggotanya tidak boleh masuk ke bait suci karena menganggap keimaman di dalam bait suci atau imamat di bait suci itu sudah korup. Jadi mereka merasa bahwa tidak baik anggotanya masuk ke bait suci. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesua setuju bahwa memang terjadi korupsi di dalam sistem keimaman pada waktu itu ya. Dia membalikkan meja-meja penukaran uang di sana. Ya, tetapi Yesua tetap masuk bait suci karena memang bait suci itu adalah tempat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibangun. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yesua bukan anggota Esseni.